ったわよ。なんで赤くなってる。あれ、ちょっと待って。パジャマ着てくる。Ayai. Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamahaha no Sureko ga Motoka no Data season pertama. Anime ini mengisahkan dua remaja SMA, yakni Irito Mizuto dan juga Irito Yume, yang dulunya merupakan sepasang kekasih ketika masih SMP. Namun karena suatu kejadian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk putus setelah mereka berdua lulus SMP. Tapi plot twistnya ternyata orang tua Yume dan Mizuto memutuskan untuk saling menikah, dan secara otomatis membuat Yume dan Mizuto kini menjadi saudara tiri dan mereka harus tinggal di satu atap yang sama. Lantas bagaimanakah dua mantan tersebut bisa menjalankan kehidupan baru mereka sebagai saudara tiri? Mau tahu kisah lengkapnya? Simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Scene pun dimulai dengan diperlihatkannya Mizuto dan Yume yang pagi-pagi sudah tidak bisa akur satu sama lain. Namun saat mereka bertemu dengan ibu mereka, atau lebih tepatnya ibu kandung dari Yume, seketika sikap mereka pun di sini jadi berubah, seolah mereka sudah saling akur satu sama lain. Dan ternyata sikap mereka di sini hanyalah kedok belaka agar orang tua mereka tidak merasa cemas dengan mereka yang sebenarnya tidak saling akur. Ya mau bagaimana lagi, dulunya mereka sengaja putus karena cekcok, sehingga pastinya mereka kesulitan akur meski mereka kini telah menjadi saudara tiri. Selain itu, rupanya mereka juga sepakat untuk menyembunyikan fakta dari orang tua mereka bahwa mereka berdua dulu pernah saling berpacaran. Yang mana jika orang tua mereka sampai tahu tentang masa lalu pacaran mereka, maka pastinya akan membuat hubungan keluarga mereka jadi makin rumit. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Mizuto yang sedang membaca buku di kamar, tiba-tiba Yume di sini masuk ke kamarnya Mizuto untuk membahas masalah sebutan kakak. Yang mana ternyata karena secara usia Yume memang lebih tua 30 menit dari Mizuto, sehingga Yume di sini ingin dipanggil kakak oleh Mizuto. Seketika Mizuto pun di sini merasa tak terima karena ia juga tak sudi dipanggil adik oleh Yume. Dan singkatnya di sini mereka pun membuat sebuah challenge yang mana mereka akan pura-pura baik di depan kedua orang tua mereka dan tidak boleh mengungkit masa lalu ketika mereka berdua masih berpacaran. Dan jika salah satu dari mereka ketahuan melakukan kesalahan, maka si pemenang berhak untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tidak hanya itu, rupanya challenge tersebut juga tetap mereka jalankan meski mereka tidak sedang bersama kedua orang tua mereka. Lantas di sini Yume pun langsung memulai challenge yang ia usulkan tersebut dengan ia yang tak ragu-ragu membuka rak buku dari Mizuto. Seketika di sini Mizuto pun baru sadar bahwa Yume sengaja mengusulkan challenge ini agar bisa membuat dirinya merasa kesal. Hal ini dikarenakan sebagai saudara harusnya hal ini wajar-wajar saja jika saudaranya mampir di dalam kamarnya. Namun di sini Mizuto tidak kehabisan akal, sehingga di sini ia pun seolah berakting dengan menunjukkan muka polosnya ketika masih pacaran dengan Yume. Dan benar saja di sini Yume pun jadi terpancing dan spontan memanggil nama Mizuto ketika masih pacaran dulu. Lantas karena Yume di sini yang kalah, sehingga Mizuto pun di sini meminta kepada Yume untuk memanggilnya sampai besok dengan sebutan kakak. Hai Auto. あなたもアウトでしょ。兄弟なんだ。 Dan meski Yume di sini merasa agak kesal, namun di sini Mizuto seketika malah tiba baper karena Yume memanggilnya dengan sebutan kakak dengan begitu imutnya. Lalu pada keesokan harinya, kini mereka pun baru saja masuk SMA, yang ternyata mereka berdua disekolahkan di SMA yang sama. Dan naasnya laki-laki mereka berdua juga berada di kelas yang sama, sehingga membuat mereka pun di sini makin tambah pusing karena mereka juga harus menjaga sikap mereka agar mereka bisa terlihat sebagai sepasang saudara. Dan ternyata selama di sekolah,
rupanya Yume di sini menjadi murid populer karena Yume dikenal sebagai gadis cantik dan pintar. Namun beda halnya dengan Mizuto, rupanya Mizuto terlihat tak punya banyak teman dan sepertinya memilih untuk menyendiri di dalam kelasnya. Tapi sekalinya ada orang yang mendekati Mizuto, rupanya mereka punya alasan lain, yakni mereka ingin bisa dekat dengan Yume. Yume yang tahu pun di sini tentu merasa agak kesal karena Mizuto yang memilih diam saja di saat orang-orang yang mencoba memanfaatkan Mizuto. Dan singkatnya, di sini Yume sengaja terlihat sangat dekat dengan Mizuto ketika di sekolah agar laki-laki yang lain tidak macam-macam lagi jika mereka ingin dekat-dekat dengan Yume. Hey! あら、ごめんなさい。私が水戸と悪かったわね。 Hari pun menjelang larut. Di saat orang tua mereka yang nantinya pulang agak larut, tiba-tiba Yume malah membuat iman dari Mizuto jadi goyah dengan ia yang hanya mengenakan handuk di hadapan Mizuto. Dan ternyata tadi Yume sempat merasa tersinggung dengan reaksi Mizuto yang biasa saja ketika ia yang dekat-dekat dengan Mizuto ketika berada di sekolah tadi. Melihat kelakuan dari Yume, di sini Mizuto pun sampai tiba tergoda dengan penampilan yang menggoda dari Yume tersebut. だわよ。なんで兄弟をいやらしい。僕がいるんだし。 Tapi entah apa yang sedang merasuki gadis satu ini, tiba-tiba di sini Yume malah merasa menyesal kenapa dirinya malah melakukan ini di hadapan Mizuto. Dan di saat ia yang merasa menyesal, tiba-tiba dirinya malah tak sengaja terjatuh dan membuatnya kini berada tepat di bawahnya Mizuto. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba orang tua mereka pun kini baru saja pulang, yang tentunya membuat Mizuto dan Yume di sini merasa sangat gugup. Tapi untungnya Yume di sini dengan sigap langsung bersembunyi di bawah sofa, sehingga mereka tidak ketahuan terlihat sedang melakukan hal yang aneh-aneh. ただいま。おかえり。父さん、ユンなら先に。もしお母さんたちが。 Beberapa hari pun berlalu. Seiring berjalannya waktu, di sini Mizuto juga punya teman akrab yakni Kawanami. Dan ternyata meski Kawanami memang cukup tertarik dengan Yume, tapi Kawanami di sini tentu tidak ingin merebut Yume dari Mizuto. Sedangkan untuk Yume, di sini Yume juga punya teman akrab baru yang bernama Minami, yang punya sikap cukup ceria daripada gadis yang lain. Dan yang cukup menarik, sebenarnya Kawanami di sini adalah teman masa kecil dari Minami. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam olahraga, rupanya Minami di sini jago di bidang olahraga karena Minami di sini punya tubuh mungil dan juga lentur. Namun berbeda halnya dengan Yume, karena Yume memang tidak pandai dalam hal olahraga, sehingga membuatnya pun di sini malah memaksakan diri dan berakhir Yume di sini hampir jatuh pingsan. Dan untungnya dengan sigap, Mizuto pun langsung menopang Yume dan meminta kepada Minami untuk membawa Yume pergi ke UKS. Dan di saat Yume yang berada di UKS, di sini Yume pun bercerita kepada Minami bahwa sebenarnya ia sengaja memaksakan dirinya dalam hal olahraga karena dirinya tidak ingin tertinggal dari yang lain. Minami yang tahu pun di sini merasa agak bersimpati dan membuat hubungan mereka kini malah tambah semakin dekat. Lalu pada keesokan harinya, karena Yume kemarin yang memaksakan olahraga, sehingga membuat Yume mengalami demam dan membuat Yume hari ini tidak bisa berangkat ke sekolah. Minami yang tahu pun di sini memaksa kepada Mizuto untuk memperbolehkannya menjenguk Yume nanti. Dan sepulang sekolah, ketika Minami datang untuk menjenguk Yume, di sini Yume terlihat sangat kangen dengan Mizuto. Karena demamnya yang agak tinggi, di sini membuat ingatan Yume yang dulu malah bangkit lagi. Dan untungnya di sini Yume langsung sadarkan diri ketika dirinya yang melihat sosok Minami. Dan selang beberapa saat setelah Minami pulang, di sini Mizuto akan mengurus Yume yang kini masih demam. Namun karena demam dari Yume masih tinggi, di sini Yume tidak ingin sampai ditinggal oleh Mizuto. Yang mana momen ini malah membuat Mizuto jadi teringat dengan momen kebersamaannya dengan Yume dulu. Lantas ketika hari sudah agak larut, di sini Yume malah agak ngelunjak dan meminta yang macam-macam kepada Mizuto, seperti meminta untuk diambilkan barang-barang milik Yume. Dan karena Mizuto di sini merasa agak curiga, sehingga kini Mizuto pun memaksa Yume untuk mau diukur demamnya saat ini. Dan benar saja, rupanya demam dari Yume sudah turun sejak tadi, sehingga tentunya membuat Mizuto di sini merasa kesal
karena dirinya yang dijadikan babu oleh Yume. Dan ternyata selain ingin menjadikan Mizuto sebagai babunya, rupanya Yume di sini masih ingin mengingat momen masa lalu mereka di saat Mizuto yang mencoba memanjakan dirinya ketika masih pacaran. Dan meski merasa agak kesal, namun Mizuto di sini tetap mau menemani Yume karena status mereka saat ini yang merupakan saudara. Beberapa hari pun berlalu karena sebenarnya Yume masih belum bisa move on dari Mizuto, sehingga membuat sisi ecchi atau CPL-nya Yume di sini bangkit dan Yume malah hilaf membawa pansum milik Mizuto di kamarnya. Lalu saat Yume hendak diam-diam mengembalikan pansum milik Mizuto tengah malam, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan Mizuto yang kini juga diam-diam menyelinap sambil membawa pengaman dari opainya Yume. Dan ternyata karena masalahnya saat ini malah semakin ruwet. Di sini Mizuto dan Yume sama-sama beralasan bahwa mereka sama-sama terpaksa saling membawa daleman tersebut karena mereka tak sengaja bertemu dengan orang tua mereka ketika di depan mesin cuci. Yang mana karena mereka sama-sama tidak ingin dianggap sebagai orangnya CPL, sehingga hanya itulah satu-satunya alasan yang bisa mereka berdua buat. Lalu karena mereka sama-sama melakukan hal yang tak wajar sebagai saudara, sehingga di sini mereka pun bersepakat untuk saling memberikan hukuman secara bergantian. Hari pun berganti sore. Di saat Yume yang pulang sekolah, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan Mizuto yang kini sedang bersama seorang gadis di sebuah kafe. Dan karena sebenarnya Yume masih belum bisa move on dari Mizuto, sehingga tentu membuatnya pun di sini merasa sangat kesal. Oleh sebabnya pada keesokan harinya, di sini Yume pun bertanya kepada Minami apakah Minami mengetahui sosok gadis yang ia lihat kemarin, dengan Yume yang memberitahu tentang beberapa ciri-cirinya. Yang mana karena gadis itu juga mengenakan seragam sekolah yang sama dengan mereka, sehingga membuat Yume pun di sini beranggapan bahwa Minami bisa tahu tentang sosok gadis tersebut. Namun ternyata Minami di sini kurang tahu tentang sosok gadis yang dilihat oleh Yume tersebut. Lalu selang beberapa saat, ketika Yume baru saja tiba di rumah, di sini ia dikejutkan dengan sepasang sepatu perempuan yang kini tengah berada di dalam rumahnya. Seketika Yume pun di sini berniat mempergoki Mizuto yang sepertinya telah berani membawa gadis luar di dalam rumahnya. Namun ketika Yume bertemu dengan Mizuto, di sini Yume pun malah merasa bingung karena Mizuto di sini tidak sedang bersama seorang gadis. Lalu setelah Mizuto melihat sepatu perempuan yang difoto Yume tadi, di sini Mizuto pun seketika tahu tentang sosok gadis yang tadi sempat datang kemari. Namun di sini Mizuto tidak mau untuk memberitahukannya kepada Yume tentang sosok gadis yang baru saja datang kemari. Lantas kini kita pun diperlihatkan scene dari Mizuto ketika awal-awal bertemu dengan sosok gadis yang dilihat Yume sebelumnya. Dan ternyata orang tersebut sebenarnya adalah Minami yang sengaja ingin menyamar menjadi gadis lain. Namun yang membuat Mizuto merasa terheran-heran mengapa Minami di sini malah mengatakan kepada dirinya bahwa Minami di sini ingin berpacaran dan menikah dengan Mizuto. Dan ternyata karena Minami merasa agak terobsesi dengan Yume, sehingga membuatnya pun di sini ingin menikah dengan Mizuto agar dirinya bisa terus bersama-sama dengan Yume. Dan karena Mizuto tidak paham dengan pola pikir dari Minami, sehingga ia akan berhati-hati dengan tingkah aneh dari Minami. Lalu tak lama setelahnya, tiba-tiba Mizuto pun datang ke kamarnya Yume dan mengajak Yume untuk kencan bersamanya besok di akuarium. Namun di sini Mizuto menegaskan bahwa kencan besok merupakan sebagai bentuk hukuman pencurian daleman tempo lalu, sehingga Yume di sini harus mau ikut bersamanya pergi berkencan. Seketika Yume di sini pun malah jadi OVT karena tiba-tiba Mizuto mengajaknya pergi berkencan. Waktu kencan pun telah tiba. Di sini Yume terlihat merasa senang sekaligus bimbang kenapa Mizuto hari ini tiba-tiba mengajaknya pergi kencan. Dan bahkan di sini Yume sampai berpikiran apa mungkin Mizuto juga sama-sama masih belum bisa move on dari dirinya. Lalu di saat Yume telah bertemu dengan Mizuto, di sini Yume pun malah tiba gagal fokus karena kini Mizuto berpenampilan sangat keren di mata Yume. Dan saat bersama di sini Yume sampai hampir hilang kendali karena ia tak menyangka momen yang sebenarnya ia impikan kini malah benar-benar terjadi di saat dirinya dan Mizuto yang kini telah putus. Namun di sini Yume berusaha agar tidak menunjukkan rasa senangnya
dan dirinya harus bersikap kalem di hadapan Mizuto. やばい。そうだな。 Dan di saat yang sama, rupanya mereka kini tengah dibuntuti Minami dan Kawanami yang sepertinya mengetahui tentang rencana kencan dari Yume dan juga Mizuto. Dan ternyata salah satu alasan kencan ini adalah rencana dari Kawanami agar Minami bisa menyerah setelah melihat kedekatan Mizuto dan Yume yang seperti sepasang kekasih. Dan benar saja sesuai arahan dari Kawanami, di sini Mizuto pun terlihat bisa bermesraan dengan Yume sehingga membuat Minami pun di sini merasa agak kesal. Namun di sini Yume malah ikut-ikutan menikmatinya dan malah Yume di sini tiba-tiba oleh Mizuto ketika Mizuto sesekali untuk berakting merayu Yume. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yume yang sedang pergi ke toilet, rupanya di sini Yume malah nyasar karena Yume di sini orangnya memang buta map. Seketika Yume pun di sini malah jadi teringat dengan masa lalunya di saat ia yang juga nyasar ketika sedang kencan bersama Mizuto. Dan untungnya saat itu Mizuto cepat tanggap sehingga Yume pun akhirnya berhasil ditemukan Mizuto. Dan ternyata hal tersebut juga terjadi pada masa sekarang karena akhirnya Mizuto di sini juga berhasil menemukan Yume. Seketika Yume di sini makin tiba-tiba dengan sikap Mizuto tersebut. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yume yang telah pulang terlebih dulu, di sini Minami sengaja menemui Mizuto dengan dalih kebetulan sedang lewat sini. Dan karena Minami telah melihat kedekatan Mizuto dan Yume, sehingga membuat Minami pun di sini meminta maaf kepada Mizuto bahwa dirinya tidak akan berbuat yang macam-macam lagi dengan Yume. Mizuto yang tahu pun di sini menerimanya, asalkan Minami mau berteman baik dengan Yume. Dan meski Minami di sini menerima syarat dari Mizuto, namun di sini Minami akan tetap terus menggoda Yume dan juga Mizuto karena menurutnya hal tersebut terasa sangatlah seru. Lalu selang beberapa saat setibanya Mizuto di rumah, di sini Yume ingin menagih hukuman dari Mizuto sebab Yume sudah menuruti permintaan dari Mizuto hari ini. Yang mana karena Yume merasa terkagum-kagum dengan penampilan Mizuto hari ini, sehingga Yume di sini meminta kepada Mizuto untuk melakukan berbagai pose karena Yume kini ingin mengabadikan foto dari Mizuto yang menurutnya sangat menawan tersebut. Hari esok pun tiba karena hari ini merupakan hari ibu, sehingga Yume di sini meminta kepada Mizuto untuk ikutan membeli hadiah untuk ibu Yume atau ibu tirinya Mizuto. Dan ternyata selain membelikan hadiah, rupanya di sini Yume juga berniat agar hari ini dirinya bisa pergi kencan lagi dengan Mizuto. Lalu setelah membelikan hadiah untuk ibu mereka, di sini ibu mereka pun terlihat sangatlah senang, apalagi melihat anak-anaknya yang pada akur. Lalu tak lama setelahnya, kini kita diperlihatkan Mizuto yang pergi ke altar untuk mendoakan ibu kandungnya yang telah tiada. Yume yang tahu pun di sini merasa bersimpati dan kini ia juga ikutan mendoakan ibu Mizuto yang telah tiada. Lantas karena sedang membahas orang tua, di sini Mizuto pun punya usul agar orang tua mereka bisa saling bermesraan tanpa khawatir terganggu mereka berdua. Yang mana semenjak orang tua mereka saling menikah, sepertinya orang tua mereka tidak bisa leluasa karena kehadiran Yume dan juga Mizuto. Dan di sini awalnya Yume malah jadi gagal paham sebab ia mengira Mizuto akan mengajaknya pergi ke hotel cinta. Namun singkatnya di sini Mizuto punya usul agar mereka bisa menginap di rumah teman mereka, yakni Mizuto yang akan menginap di rumahnya Kawanami, sedangkan Yume nantinya akan pergi nginap di rumahnya Minami. Dan setelah mereka mendapatkan izin, keesokan harinya Mizuto dan Yume pun langsung pergi ke rumahnya Kawanami dan juga Minami. Dan yang cukup mengejutkan tidak hanya merupakan teman masa kecil, ternyata rumah Kawanami dan Minami tepat saling bersebelahan. Lantas karena Kawanami orangnya agak usil, saat Mizuto tengah berada di kamarnya Kawanami, di sini Kawanami berteriak agak keras bahwa Mizuto pernah melihat opai milik Yume. Dan karena tembok pembatas rumah Kawanami dan Minami sangat tipis, sehingga membuat Yume pun di sini merasa sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Kawanami. Lalu karena Mizuto di sini tak kehabisan akal, sehingga di sini Mizuto pun berbalik menyerang Kawanami dengan membacakan buku pribadi milik Kawanami ketika masih SD.
yang mana di buku tersebut bertuliskan bahwa Kawanami ingin menjadi seorang polisi agar dirinya bisa menikah dan menjaga Minami. Dan karena kini Kawanami tengah diikat Mizuto, sehingga membuat Kawanami di sini tak bisa berbuat banyak. Minami yang tahu pun di sini merasa sangat malu sekaligus kesal karena semua ini disebabkan ulah dari Kawanami. Kemudian ketika jam makan siang, rupanya Kawanami dan Minami punya tempat makanan favorit yang sama, sehingga kini mereka pun terpaksa harus makan-makan bersama di tempat tersebut. Yang mana ternyata meski Kawanami dan Minami terlihat tidak saling akur, namun sebenarnya mereka berdua jauh lebih akrab daripada yang Mizuto dan Yume kira. Lalu setelah mereka telah usai makan, di sini Minami sengaja mencoba menggoda Mizuto agar dirinya bisa melihat wajah cemburu dari Yume. Yang mana di sini Minami beralasan bahwa dirinya ingin diajari belajar pelajaran oleh Mizuto. Dan untungnya di sini Mizuto bisa membalikan suasana dengan mengatakan bahwa Minami saat ini minta diajari belajar saja bersama Yume. Yang mana dengan memuji kepintaran dari Yume, di sini bisa membuat Yume jadi teralihkan dari rasa cemburu kepada Minami yang mencoba menggoda Mizuto. Malam pun tiba. Saat ini Yume dan Mizuto pun tak sengaja saling ketemuan di balkon rumah. Yang mana di sini Yume terlihat agak malu-malu karena kini dirinya tengah mengenakan piyama yang sangatlah imut. Lantas kini mereka berdua pun malah jadi teringat dengan masa lalu mereka di saat mereka yang pertama kali saling berbincang. Yang mana di sini mereka kebetulan saling berpapasan di saat malam bulan purnama di acara penginapan sekolah. Beberapa bulan pun berlalu. Dan karena sebentar lagi akan ada ujian tengah semester, sehingga Yume di sini belajar dengan sangat giat agar dirinya bisa mendapatkan peringkat tertinggi. Yang mana sejak dulu Yume selalu terobsesi agar dirinya bisa mengalahkan Mizuto yang berada di peringkat pertama. Namun suatu ketika di saat Yume yang berhasil mengalahkan Mizuto, rupanya Mizuto di sini merasa tak peduli sehingga membuat Yume pun di sini merasa agak kesal. Namun di saat Yume kebetulan bertemu dengan Mizuto di perpus, di sini Yume malah dibuat jatuh hati oleh Mizuto karena ternyata Mizuto selama ini memperhatikan dirinya dengan Mizuto yang paham dengan beberapa buku yang disukai Yume. Beberapa hari pun berlalu. Di saat ujian pertama telah usai, di sini Yume dibuat kesal karena sepertinya Mizuto sengaja mengalah untuk dirinya. Dan benar saja setelah mengetahui bahwa menjadi peringkat pertama sangatlah penting bagi Yume agar Yume saat ini bisa mendapatkan banyak teman, sehingga Mizuto memilih untuk mengalah demi Yume. Namun karena Yume tak terima dengan Mizuto yang tak mau serius melawan dirinya, sehingga membuat mereka pun di sini hampir saja bertengkar. Waktu ujian pun telah usai. Di saat peringkat telah diumumkan di sekolah, seketika Yume di sini merasa sangatlah sedih karena dirinya hanya mendapatkan peringkat 2, sedangkan Mizuto kini berada di peringkat paling atas. Dan ternyata sejak kejadian tempo lalu, Mizuto sengaja agak serius belajar sesuai dengan apa yang diinginkan Yume tempo lalu. Seketika Yume di sini merasa cemas karena jika dirinya tidak menjadi yang terbaik, maka dirinya akan dijauhi oleh teman-temannya. Namun tak disangka meski Yume tidak menjadi peringkat pertama, teman-temannya tidak ada yang meninggalkan dirinya dan membuat Yume di sini sadar bahwa menjadi terbaik bukanlah segalanya. Lantas kini Yume pun berniat meminta maaf kepada Mizuto karena perbuatannya kepada Mizuto agak keterlaluan. Namun ketika Yume hendak menemui Mizuto di perpus, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan Mizuto yang kini terlihat akrab dengan seorang gadis. Gadis tersebut bernama Higashira. Dan karena Yume di sini merasa agak cemburu, sehingga membuatnya pun di sini langsung pulang ketika ia yang akan pulang bersama Mizuto dan juga Minami. Namun karena di sini Yume sadar bahwa dirinya merupakan saudara tiri dari Mizuto, sehingga harusnya ia tidak boleh merasa cemburu jika Mizuto dekat dengan gadis lain. Oleh sebab itu setelahnya, Yume pun berusaha bersikap perhatian kepada Mizuto layaknya saudara yang saling perhatian. Lalu saat malam harinya, di sini Mizuto tiba-tiba datang ke kamarnya Yume sambil mengenakan pakaian yang sama ketika kencan tempo lalu. Dan ternyata di sini Mizuto mencoba memperingati Yume bahwa dirinya tidak suka Yume yang sedang berakting.
Hal ini bisa dibuktikan dengan Yume yang kini merasa baper ketika didekati Mizuto dalam mode kerennya. Lantas di sini Yume pun berkata jujur kepada Mizuto bahwa sebenarnya ia merasa agak cemburu ketika melihat Mizuto yang didekati gadis lain. Seketika Mizuto pun di sini menjelaskan bahwa dirinya hanya berteman saja dengan Higashira. Dan untuk mereda suasana canggung ini, pada akhirnya Yume pun memutuskan untuk berteman dengan Higashira agar dirinya tidak merasa cemas dengan Mizuto yang dekat dengan gadis lain. Dan singkatnya, di sini akhirnya Higashira pun mau untuk menerima Yume sebagai teman barunya. Dan sejak saat itu juga Higashira pun mulai sering bersama dengan Yume dan Minami karena mereka juga sama-sama gadis seumuran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Higashira yang awalnya merasa tak punya perasaan suka kepada Mizuto, kini perlahan malah berbalik menyukai Mizuto. Setelah sekian lama Higashira berteman dengan Mizuto. Namun entah mengapa setelah mengetahui hal tersebut, di sini Yume dengan dibantu Minami malah mendukung Higashira dan akan membantu Higashira bisa berpacaran dengan Mizuto. Tetapi di saat yang sama, di sini Yume malah dibuat agak bimbang karena sebenarnya ia juga masih suka kepada Mizuto. Emang gak beres gadis satu ini. Kemarin bilangnya A lalu pindah ke B, kini malah balik lagi ke A lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tapi untungnya karena dalam hati Mizuto memang masih ada sosok Yume, sehingga di sini Mizuto pun menolak perasaan dari Higashira di saat Higashira yang memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Mizuto. Yume yang tahu pun di sini merasa agak lega dengan Mizuto yang memilih untuk tidak jadian dengan Higashira. Namun yang membuat Yume dan Minami merasa terheran-heran meski Higashira telah ditolak oleh Mizuto, tapi Higashira di sini masih bisa bersikap biasa saja dengan Mizuto. Dan ternyata karena sejak awal Higashira tidak ada niatan pacaran dengan Mizuto, sehingga ia tentu tak masalah asalkan Mizuto di sini masih mau berteman dengan dirinya. Hari esok pun tiba. Saat ini Higashira berniat mampir di rumahnya Mizuto karena ia ingin melihat koleksi buku dari Mizuto. Yume yang tahu pun di sini merasa curiga, sehingga ia kini juga ikutan masuk ke kamarnya Mizuto. Dan benar saja di sini Yume benar-benar dibuat emosi karena sikap Higashira dan Mizuto yang tidak lagi terlihat seperti berteman. Mulai dari Mizuto yang kini mijitin Higashira, dan bahkan Mizuto di sini memakaikan kaos kaki dari Higashira. Lantas karena merasa kesal ketika berada di luar kamar, di sini Yume pun mencoba memastikan apakah Higashira benar-benar sudah jatuh hati kepada Mizuto. Dan ternyata menurut Higashira, kalau dibilang jatuh cinta masih iya, tapi dalam konteks teman dekat saja dan bukan menjurus pada hal romansa. Karena sebenarnya Higashira juga tidak ingin jika sampai dirinya tidak bisa bersama dengan Mizuto, karena Mizuto satu-satunya orang yang bisa ia ajak untuk saling berbicara. Yume yang tahu pun di sini merasa agak lega karena sepertinya Higashira bukan jatuh cinta secara romansa kepada Mizuto. Namun meski begitu, setelah Higashira pulang, di sini Yume tak mau kalah dari Higashira, sehingga Yume di sini malah ikut-ikutan melepas kaos kakinya dan meminta kepada Mizuto untuk memakaikannya pada kakinya. Lantas yang agak mengejutkan, ternyata di saat Higashira berada di sini, rupanya tadi orang tua Mizuto sempat mengira bahwa Higashira adalah mantan dari Mizuto. Hal ini dikarenakan ketika Higashira ditanya tentang hubungannya dengan Mizuto, Higashira malah mengatakan bahwa tempo lalu dirinya sehabis ditolak oleh Mizuto. Namun di sini Mizuto sepertinya tidak terlalu peduli tentang pendapat orang tuanya mengenai Higashira kepada dirinya. Dan berhubung kini sedang membahas Higashira yang datang ke rumahnya Mizuto, kini mereka pun sama-sama teringat dengan masa lalu mereka ketika mereka awal-awal telah berpacaran. Yang mana di saat mereka mulai saling dekat, di sini Mizuto pun mulai memberanikan dirinya untuk mengajak Yume pergi ke rumahnya. Keduanya di sini bisa dibilang masih sangat canggung karena mereka adalah pasangan SMP yang baru-baru ini jadian. Namun yang agak membagongkan, rupanya di momen ini Yume sangatlah berharap agar Mizuto mengajaknya melakukan hal-hal begituan. Tapi untungnya Mizuto di sini masih belum berani macam-macam, sehingga mereka hanya menghabiskan waktu untuk membaca buku bersama di kamarnya Mizuto. Lalu beberapa bulan setelahnya,
atau lebih tepatnya pada kenaikan kelas ke kelas 3. Di sini Yume dan Mizuto dibuat agak shock karena ternyata mereka berada di kelas yang berbeda pada kelas 3 ini. Yang mana karena hanya Mizuto satu-satunya orang yang bisa diajak Yume berbicara, sehingga membuat Yume pun di sini merasa kesal karena akan jarang-jarang mereka bisa saling ketemuan. Namun di sini Mizuto mencoba menghibur Yume bahwa mereka masih bisa melakukan hal bersama di waktu luang, dan Mizuto berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yume. Tapi nyatanya berada di kelas yang berbeda malah membuat masalah yang baru. Yang mana di sini Yume dan Mizuto sama-sama dibuat saling cemburu ketika mengetahui bahwa Yume dan Mizuto punya orang lain yang bisa akrab dengan mereka masing-masing. Dan bahkan di sini mereka malah saling tuduh-tuduhan bahwa mereka sama-sama saling selingkuh. Dan meski begitu, di sini mereka sebenarnya juga sadar bahwa masalah ini hanyalah kesalahpahaman saja. Tapi karena jarak mereka kini malah semakin merenggang, sehingga membuat mereka kini jarang saling ketemu lagi. Dan meskipun setelahnya Mizuto dan Yume sama-sama telah saling meminta maaf, tapi karena mereka terlanjur sudah jarang komunikasi lagi, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk saling putus, bertepatan dengan mereka yang kini telah lulus SMP. Tapi seiring berjalannya waktu, rupanya takdir berkata lain. 2 minggu setelah mereka lulus SMP, di sini Mizuto dan Yume dibuat sangat terkejut karena ternyata ayah Mizuto dan ibu Yume memutuskan untuk saling menikah, sehingga membuat hubungan awal mereka yang menjadi mantan kini berubah menjadi saudara tiri. Dan meskipun hubungan mereka kini telah berubah 180 derajat, tapi terkadang perasaan suka mereka sesekali saling timbul karena mereka kini yang tinggal di satu rumah yang sama. Beberapa hari pun berlalu. Di saat ayah dan ibu mereka tidak bisa pulang pada malam ini, tiba-tiba Yume malah datang ke kamarnya Mizuto dan meminta untuk tidur di kamarnya Mizuto. Tapi bukan karena Yume ngebet ingin bermesraan dengan Mizuto, tapi karena di kamarnya Yume ada kecoa, sehingga membuatnya pun di sini memilih untuk tidur saja di kamarnya Mizuto. Dan untungnya karena iman dari Mizuto di sini sudah kuat, sehingga sampai pada keesokan harinya Mizuto tidak melakukan apapun kepada Yume. Lalu setelahnya karena orang tua mereka kini ada rencana untuk berlibur ke rumah ayah Mizuto, sehingga di sini Yume dan Mizuto pun dipaksa untuk pergi berlibur bersama mereka. Dan kini mereka disuruh pergi untuk membeli pakaian yang mereka butuhkan nanti. Lalu setelahnya ketika mereka berdua berada di sebuah mall, di sini benar-benar membuat uji keimanan dari Mizuto karena harus menemani Yume yang kini sedang memilih baju renang karena mereka nanti akan diajak untuk main ke sungai. Lalu di saat Mizuto yang memuji baju renang yang dipilih Yume, di sini Yume malah tiba baper setelah mendengar pujian dari Mizuto. なんで僕がどう重いな。 Lalu beberapa saat setelahnya, rupanya hari ini Mizuto ada janji dengan Higashira untuk ditemani nonton film bersama di rumahnya Mizuto. Dan di saat mereka yang tengah nonton, di sini Yume makin tambah kesal ketika melihat kedekatan Mizuto dan juga Higashira karena Mizuto di sini membiarkan Higashira untuk menjadikan pahanya sebagai bantalan untuk Higashira. Namun ternyata hal tersebut tak berlangsung lama. Di saat Mizuto yang kini mulai gantian mengantuk, di sini Mizuto dengan entengnya malah tertidur tepat di pangkuan Yume. Yume yang tahu pun di sini memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan Mizuto tidur di pangkuannya. Higashira yang tahu pun tentu merasa tak masalah, toh Yume di sini merupakan saudara tiri dari Mizuto. Hari esok pun tiba. Akhirnya Mizuto dan keluarganya telah tiba di kampung halaman ayahnya yang hari ini akan ada acara kumpul-kumpul keluarga. Dan di sini mereka pun disambut oleh nenek Mizuto dan juga seorang onesan yang tiba-tiba datang memeluk Mizuto. Onesan tersebut bernama Madoka. Madoka sendiri merupakan cucu dari paman ayah Mizuto yang bisa dibilang Madoka adalah sepupu jauh dari Mizuto. Tidak hanya itu, di sini Madoka juga bersama dengan adik laki-lakinya yang bernama Chikuma. Lalu setelah kerabat ayah Mizuto telah kumpul, kini mereka pun langsung pergi ke tepi sungai untuk masak-masak barbeque bersama. Lantas kini pandangan Yume pun tertuju kepada Mizuto yang memilih menyendiri dari yang lain. Kemudian di sini Madoka pun bercerita bahwa Mizuto orangnya memang seperti itu
terutama setelah ibu Mizuto telah tiada. Namun setelah Mizuto mendapatkan keluarga baru, sepertinya Mizuto di sini mulai agak berubah dan tidak terlalu pendiam seperti dulu. Yume yang tahu pun di sini merasa bersimpati dan ia akan berjuang keras agar keluarga yang baru saja dibangun oleh orang tua mereka kini jangan sampai kenapa-napa supaya bisa membuat Mizuto tidak terbebani lagi. Malam pun tiba. Di saat Mizuto yang sedang membaca buku, di sini Yume pun datang karena penasaran dengan buku yang dibaca Mizuto. Dan karena yang dibaca Mizuto tentang kisah cinta pertama, sehingga di sini Yume pun mencoba bertanya kepada Mizuto tentang sosok cinta pertama dari Mizuto. Namun setelah Mizuto mengatakannya, di sini Yume malah merasa agak cemburu karena Mizuto mengatakan bahwa orang yang ia sukai dulu murah senyum. Yang mana di sini Yume pun langsung beranggapan bahwa orang yang dimaksud Mizuto di sini adalah Madoka. Dan sejak saat itu Yume malah terus kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Mizuto. Dan karena sebenarnya Madoka di sini paham bahwa sebenarnya Yume suka kepada Mizuto, saat malam hari setelahnya, di sini Madoka sengaja menjebak Yume bersama Mizuto di sebuah ruangan agar mereka berdua kini bisa saling berbincang. Mizuto yang melihat Yume sedih pun di sini mengatakan kepada Yume bahwa kini Yume diperbolehkan untuk menjadi sosok pacarnya dulu. Yang mana karena merasa Yume sedang ada beban pikiran, sehingga Mizuto pun di sini membiarkan Yume untuk bersikap egois malam ini saja. Dan setelah Yume bercerita tentang yang ia rasakan hari ini, di sini Mizuto pun menegaskan kepada Yume bahwa cinta pertamanya bukanlah dengan Madoka. Lalu ketika Mizuto memberi kode bahwa cinta pertamanya adalah Yume, seketika Yume pun di sini merasa baper karena ternyata dirinya merupakan orang yang pertama di hatinya Mizuto. Lalu pada keesokan harinya, di sini Mizuto dan yang lain sudah siap mengenakan yukata karena mereka akan pergi ke festival kembang api. Dan di sini Yume terlihat sangat cantik ketika mengenakan yukata yang ia pilih kemarin bersama Madoka. Dan sebelum pergi, di sini Yume ingin mengajak foto-foto bersama. Namun yang membuat Yume merasa terheran-heran mengapa Mizuto bisa tahu tentang sandi ponselnya ketika Mizuto yang mencoba memfoto Yume dengan Madoka. Lalu setelahnya mereka pun kini pergi ke acara festival bersama-sama. Dan di sini mereka pun terlihat sangat menikmati berbagai hal yang ada pada festival tersebut. Dan di sini Madoka mencoba membuat Yume dan Mizuto semakin dekat dengan menyuruh Yume nempel di punggungnya Mizuto agar Mizuto bisa lebih fokus ketika main tembak-tembakan. Seketika mereka di sini pun jadi agak panik, apalagi di sini opai milik Yume tak sengaja menyentuh Mizuto. Lalu setelahnya di sini mereka pun bertemu dengan nenek-nenek yang ternyata adalah kenalan dari orang tua Mizuto. Namun di saat yang sama tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Mizuto yang kini sedang tidak bersama dengan mereka. Dan ternyata sejak dulu Mizuto memang selalu pergi menyendiri ketika acara kembang api akan diluncurkan. Lantas setelah Yume mencoba memikirkan tindakan dari Mizuto, seketika Yume pun di sini mengetahui kemanakah posisi dari Mizuto saat ini. Kita beralih ke tempatnya Mizuto yang ternyata kini sedang berada di sebuah kuil. Lantas di sini akhirnya terungkap tentang alasan Mizuto yang terlihat jarang sekali dekat dengan orang lain. Yang mana setelah ibunya telah tiada, Mizuto sama sekali tidak bisa merasakan apapun dan yang ada dalam dirinya hanyalah sebuah kehampaan. Hingga suatu ketika Mizuto membaca cerita dari kisah kakek buyutnya yang akhirnya membuat Mizuto bisa menemukan hal yang bisa mengisi kekosongan hatinya karena saking serunya cerita dari kakek buyutnya tersebut. Dan bahkan saking tertariknya Mizuto dengan buku cerita, di sini Mizuto sampai beranggapan bahwa buku cerita fiksi adalah dunia nyata bagi dirinya, sedangkan dunia nyata hanyalah sebuah khayalan belaka. Dan perasaan tersebut terus terbawa sampai remaja dan bahkan ketika dirinya yang berpacaran dengan Yume. Yang mana ternyata sebenarnya selama ini Mizuto masih beranggapan bahwa berpacaran dengan Yume hanyalah sebuah khayalan. Namun seiring berjalannya waktu, tanpa disadari selama Mizuto bersama dengan Yume, ternyata keberadaan dari Yume bisa mengisi kekosongan hati dari Mizuto. Dan Mizuto pun mulai bisa merasakan arti dari sebuah kehidupan.
Lalu tak lama setelahnya, akhirnya Yume kini telah tiba di kuil tersebut. Dan ternyata di sini Yume menyadari bahwa kuil ini merupakan tempat yang sama ketika momen Mizuto yang teleponan dengan Yume tahun lalu. Yang mana kala itu Mizuto tiba-tiba memutus teleponnya dengan alasan baterai habis, yang padahal kala itu sebenarnya Mizuto sedang berlibur di kampung halaman ayahnya. Lalu sembari Yume yang duduk di sebelah Mizuto, Yume pun mengatakan bahwa Mizuto memang masih belum bisa move on dari dirinya karena Mizuto bisa-bisanya tahu tentang kata sandi dari ponselnya. Yang mana sebenarnya kata sandi tersebut merupakan tanggal kisu mereka berdua yang terjadi bertepatan pada 2 tahun yang lalu. Dan tak lama setelah itu, akhirnya mereka bisa melihat lagi peluncuran kembang api bersama-sama. Setelah 2 tahun lalu, terakhir kali mereka melihat kembang api bersama. Lalu di saat peluncuran kembang api sedang dijalankan, di sini tiba-tiba Yume sekali lagi mengkisu Mizuto, dan malam itu pun serasa hanya milik mereka berdua. Hari esok pun tiba. Di saat Mizuto dan keluarganya hendak pulang, di sini Yume diberi pesan oleh nenek Mizuto agar Yume bisa membantu untuk menjaga Mizuto. Yume yang tahu pun jelas akan mengiyakannya karena ia juga tidak mau membuat kecewa Mizuto. Beberapa hari pun berlalu. Hari ini merupakan awal masuk sekolah setelah liburan musim panas. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan dialog antara Mizuto dan juga Yume yang mengatakan bahwa meski saat ini mereka tidak lagi sebagai sepasang kekasih, baik Mizuto maupun Yume di sini masih memendam rasa suka satu sama lain. Dan meski saat ini hubungan Mizuto dan Yume telah berubah menjadi saudara tiri, tapi mereka di sini tidak terlihat terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena mereka saat ini masih bisa saling bersama satu sama lain. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.